Pernah nggak sih kalian membayangkan ada seorang pejuang Indonesia yang hidupnya habis untuk memperjuangkan kemerdekaan? Tapi setelah Indonesia merdeka, dia justru diburu oleh bangsanya sendiri. Kali ini, aku mau cerita tentang satu tokoh yang menurutku punya kisah paling tragis dalam sejarah Indonesia. Namanya Tan Malaka. Tan Malaka, mungkin sebagian dari kalian pernah dengar namanya. Tapi jujur, dulu aku juga nggak terlalu tahu siapa dia sebenarnya. Sampai akhirnya, aku mulai membaca kisah hidupnya. Dan aku sadar, cerita orang ini gelap banget. Bahkan terasa seperti film. Ada pelarian, ada pengkhianatan, ada perjuangan, dan ada akhir hidup yang menyedihkan. Tan Malaka lahir di Sumatera Barat. Dari kecil, dia dikenal sangat pintar. Bahkan sejak muda, pikirannya sudah berbeda dari orang lain. Saat banyak orang hidup biasa-biasa saja di masa penjajahan, Tan Malaka justru mulai mempertanyakan satu hal. Kenapa bangsa kita harus terus dijajah? Karena kecerdasannya, dia mendapat kesempatan sekolah tinggi. Dan dari situlah cara berpikirnya mulai berubah. Ia melihat langsung bagaimana rakyat kecil diperlakukan tidak adil, melihat kemiskinan, melihat penjajahan, melihat rakyat yang hidup penuh ketakutan. Dan perlahan, rasa marah dalam dirinya tumbuh. Berbeda dengan banyak tokoh lain saat itu, Tan Malaka bukan tipe orang yang suka diam. Dia berani bicara keras terhadap penjajah. Dan itu sangat berbahaya pada masa itu. Karena sekali saja dianggap melawan Belanda, hidup seseorang bisa hancur, dipenjara, dibuang, atau bahkan dibunuh. Tapi anehnya, semakin besar tekanan yang dia hadapi, semakin berani juga dirinya. Tan Malaka mulai menulis, dan tulisan-tulisannya membuat Belanda takut, karena isi pikirannya dianggap mampu membangunkan rakyat Indonesia. Dia berbicara soal kemerdekaan, saat banyak orang bahkan belum berani membayangkannya. Semakin lama, nama Tan Malaka makin dikenal, tapi bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai ancaman. Belanda mulai memburunya. Dia harus berpindah-pindah tempat, kadang hidup dengan nama palsu, kadang menyamar, kadang tidur di tempat seadanya. Bayangin, hidup tanpa tahu besok akan ditangkap atau tidak. Tapi di tengah semua itu, dia tetap berjuang, tetap percaya kalau Indonesia suatu hari akan merdeka. Hal yang membuatku kagum dari Tan Malaka adalah dia sebenarnya bisa saja hidup nyaman. Dia orang pintar. Kalau mau, dia bisa bekerja biasa dan hidup aman. Tapi dia memilih jalan paling sulit, jalan pelarian, jalan perjuangan, dan mungkin jalan menuju kematian. Tahun demi tahun berlalu, perjuangan rakyat Indonesia makin besar. Perang terjadi di mana-mana. Rakyat mulai berani melawan penjajah. Dan akhirnya, tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Bendera merah putih berkibar, rakyat bersorak bahagia. Seharusnya, ini menjadi akhir bahagia bagi para pejuang. Tapi tidak untuk Tan Malaka. Setelah Indonesia merdeka, situasi negara ternyata masih kacau. Banyak konflik terjadi, banyak kelompok saling curiga. Dan di tengah kekacauan itu, Tan Malaka kembali muncul dengan pemikirannya. Ia ingin Indonesia benar-benar bebas, tanpa campur tangan asing, tanpa kompromi dengan penjajah. Namun, pemikirannya dianggap terlalu keras. Sebagian orang mulai takut kepadanya. Dan perlahan, orang yang dulu soma-soma melawan penjajah, mulai menganggap Tan Malaka sebagai ancaman. Disinilah bagian paling tragis dari hidupnya dimulai. Setelah puluhan tahun melawan Belanda, Tan Malaka justru harus bersembunyi dari bangsanya sendiri. Bayangin perasaannya, negara yang ia perjuangkan dengan seluruh hidupnya justru membuatnya hidup seperti buronan. Ia terus berpindah tempat, tidur dengan rasa takut, tidak tahu siapa yang masih bisa dipercaya. Dan menurutku, itu lebih menyakitkan daripada diburu penjajah. Karena pengkhianatan dari bangsa sendiri selalu terasa lebih dalam. Hari demi hari berlalu, situasi Indonesia semakin panas. Perang masih terjadi, dan Tan Malaka terus hidup dalam pelarian. Sampai akhirnya, tahun 1949, di sebuah daerah di Jawa Timur, hidupnya berubah selamanya. Tan Malaka ditangkap. Tidak ada sidang besar, tidak ada pembelaan panjang. Dan tak lama kemudian, dor, suara tembakan mengakhiri hidup seorang pejuang besar Indonesia. Dia meninggal diam-diam, tanpa penghormatan besar, tanpa upacara megah. Bahkan, makamnya sempat tidak diketahui selama bertahun-tahun. Seolah nama Tan Malaka pernah ingin dihapus dari sejarah Indonesia. Jujur, bagian paling menyeramkan dari kisah ini bukan cuma kematiannya, tapi bagaimana orang sebesar Tan Malaka bisa perlahan dilupakan. Padahal, dia sudah mengorbankan semuanya, masa mudanya, kehidupannya, rasa amannya, bahkan sampai nyawanya sendiri demi Indonesia. Kadang, aku berpikir betapa kejamnya sejarah. Ada orang yang berjuang mati-matian demi bangsa ini, tapi ketika semuanya selesai, namanya justru tenggelam. Sekarang, nama Tan Malaka mulai kembali dibicarakan. Banyak orang mulai mencari tahu siapa dirinya sebenarnya. Sebagian menganggapnya pahlawan besar, sebagian lagi masih menganggapnya tokoh kontroversial. Tapi, satu hal yang pasti, Tan Malaka adalah bagian dari sejarah Indonesia yang tidak seharusnya
dilupakan. Karena di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, ada orang-orang yang bahkan tidak sempat merasakan kedamaian dari perjuangannya sendiri. Dan mungkin Tan Malaka adalah salah satu kisah paling tragis di negeri ini.